ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Komponen pembentuk. Ekosistem terbentuk dari unsur lingkungan hidup yang memiliki dua peranan yaitu autotrofik dan heterotrofik. Autotrofik merupakan peran unsur lingkungan hidup sebagai penyedia makanan secara mandiri dengan bantuan energi matahari, sedangkan heterotrofik merupakan peran unsur lingkungan hidup sebagai pemeroleh manfaat dari keberadaan makanan. Makanan yang dihasilkan dapat berupa bahan organik maupun bahan anorganik. Unsur lingkungan hidup yang menjadi pembentuk ekosistem yaitu abiotik, biotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Abiotik. Abiotik itu atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktunya. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme yaitu suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah dan batu, dan iklim. Biotik. Biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik atau tidak bernyawa. Berdasarkan peran fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam, yaitu heterotrof. Heterotrof ini terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanan. Dua, yaitu pengurai atau dekomposer. Organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Penguraian disebut juga konsumen makro atau sapotrof, karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme yang mengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Ketergantungan antara komponen biotik. Satu, yaitu rantai makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makanan yang dimakan oleh urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi, karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Nah, tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua. Nah, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Nah, hewan pemakan konsumen yang biasa disebut konsumen primer, hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat trofi ketiga. Terdiri atas hewan-hewan karnivora. Setiap pertukaran energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi lainnya, sebagian energi akan hilang. Dua, yaitu jaringan makanan, yaitu jaringan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa hingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring ini makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya. Antar komponen biotik dan abiotik. Ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik terjadi melalui siklus materi seperti siklus karbon, siklus air, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Siklus ini berfungsi untuk mencegah suatu bentuk materi menumpuk pada suatu tempat. Ulah manusia telah membuat suatu sistem yang awalnya siklis menjadi non-siklis. Manusia cenderung mengganggu keseimbangan lingkungan. Tipe-tipe ekosistem, yaitu akuatik atau air. Ekosistem dalamnya itu pertama ada ekosistem air tawar,
Ciri ekosistem air tawar ini antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Yang kedua yaitu ekosistem air laut, ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion C mencapai 55% terutama di daerah laut tropik. Ketiga yaitu ekosistem estuari, merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Ekosistem pantai, di manakah demikian karena yang paling banyak tumbuh gundukan pasir adalah tumbukan Ipomoea pescapre yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Yang keempat yaitu ekosistem pantai, dinamakan demikian ekosistem sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Selanjutnya ekosistem temburu karang, terdiri dari koral yang berada tempat pantai. Ekosistem laut dalam, kedalamnya lebih dari 6.000 meter. Ekosistem lamun adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Yang selanjutnya yaitu terestrial atau darat. Penemuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Yang terakhir yaitu buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapat subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang